Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sudut antara dua vektor. Jadi, di sini kita punya vektor U, vektor V, kita buat berhimpit seperti ini. Si inisial poinnya atau titik awalnya saling berhimpit seperti ini. Ini juga semuanya saling berhimpit. Nah, kalau dia sudutnya seperti ini, yang kita hitung selalu sudut terkecilnya. Kalau kita mencari theta, sudut antara dua vektor, yang selalu kita lihat adalah sudut terkecilnya seperti ini. Ini untuk sudut lancip. Nah, untuk sudut tumpulnya, kita walaupun sebenarnya ada sudut yang sebelah sini ya, sudut yang lebih besar, kita pilih sudut yang lebih kecilnya. Ini kalau 180 derajat. Nah, kalau seperti ini juga sama. Pilih sudut yang paling kecilnya. Oke, selalu pilih sudut yang paling kecilnya. Walaupun letaknya seperti ini, maupun letaknya seperti ini, atau seperti ini. Oke, nah kalau misalkan kita lihat, kita ingat-ingat tentang pengurangan vektor U dikurangi V. Kalau kita himpitkan U, V seperti ini, kalau kita tarik garis dari sini dari bawah, dari W ke V, dari titik terminal poin W ke terminal poin V, maka ini menjadi apa? Menjadi vektor V min W kan? Nah, misalkan sudut antara vektor V dan W ini theta, dan kita menggunakan aturan sinus dan kosinus. Masih ingat aturan sinus dan kosinus waktu SMA? Oke, kita ulang lagi. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga, aturan sinus kosinus, panjang segitiganya adalah A, B, dan C, dan sudut yang berhadapan dengan sisi A adalah alfa, sudut yang berhadapan dengan sisi B adalah beta, sudut yang berhadapan dengan sisi C adalah gamma. Oke, biar lebih mudah dimengerti saya gambarkan seperti ini. Misalkan saya punya segitiga seperti ini. Ini A, di sini alfa, ini B, di sini beta yang dihadapannya ya. Ini C, di sini gamma. Oke. Nah, maka aturan sinus dan kosinus ini berlaku. Oke, yang pertama adalah seperti ini. Perbandingan antara panjang sisi dan sudutnya selalu sama untuk ketiga sisi dan sudutnya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B, beta sama dengan C per sin gamma. Oke. Selanjutnya adalah aturan kosinus. Jadi ini A kuadrat atau panjang satu sisi dikuadratkan sama dengan panjang sisi lain dikuadratkan dikurangi 2 dikali perkalian panjang sisi tersebut, di sini B kali C, dikali cos dari sisi ini A alfa gitu. Dan ini selanjutnya mirip-mirip. Nah, kalau kita terapkan aturan kosinus ini, kita terapkan kepada ini segitiga vektor V, W, dan V min W ini dengan sudutnya kita namakan theta di sini, maka apa? Dari sini kita dapat bahwa V min W, panjang V min W dikuadratkan, oke, dari sini ya aturan kosinus ya, sama dengan panjang V dikuadratkan, oke, ditambah panjang W dikuadratkan dikurangi 2 panjang V kali panjang W ditambah cos theta. Jadi, salah satu cara untuk mencari sudut dari dua vektor, boleh pakai cara aturan sinus atau aturan kosinus, bebas, yang mana saja yang dipahami, tapi saya di sini akan memakai aturan kosinus dengan asumsi bahwa saya mengetahui 3 panjang dari vektor ini dan ingin mencari sudut antara V dan W. Nah, ketika saya mencari sudutnya, ini cos theta, berarti apa? Tinggal kita pindah ruaskan. Ini pindah ruas ke sini, yang ini ke sini. Jadi panjang V dikuadratkan ditambah panjang W dikuadratkan dikurangi panjang dari vektor V min W dikuadratkan per 2V kali W. Oke, ini salah satu cara mencari sudut antara dua vektor. Apakah ada cara lain, Bu? Tentu saja ada. Nanti kita akan belajar tentang ini bisa digunakan dengan perkalian titik. Perkalian titik atau dot product nanti kita akan pelajari. Oke, sampai sini. Nah, cara mencari tetanya berarti ya udah, kalau tetanya sudah ketemu sama dengan arcus dari yang ini ya.
V kuadrat plus W kuadrat dikurangi panjang V min W kuadrat kan per 2V kali panjang dari W. Oke. Nah, ini hanya satu cara dari sekian cara untuk mencari besarnya sudut antara dua vektor. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu untuk mempelajari sudut antara dua vektor. Ini kan nanti kita dapatkan cos θ-nya berapa. Namun sebelum itu kita akan pelajari apa sih hasil kali titik dari vektor. Jadi kalau kita punya vektor U, oke, dan vektor V, sini, dia keduanya adalah vektor dalam ruang yang sama, mau itu dalam R2 atau dalam R3 dalam ruang yang sama, dan θ adalah sudut antara U dan V. Nah, definisi hasil kali titik dari vektor ini adalah seperti ini. U dot V, hasil kali titik itu bisa juga disebut dengan dot produk, oke, perkalian titik. Nah, didefinisikan U dot V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali sudut dari antara vektor U dan V, cos dari sudut antara vektor U dan V. Itu jika dan hanya jika, oke, U-nya tidak sama dengan 0 dan V-nya tidak sama dengan 0. Oke, nah kalau misalkan ada yang 0, maka dia akan menjadi 0. U dot V-nya 0 untuk U sama dengan 0 dan V sama dengan. Jadi, jika salah satu 0, mau itu U atau itu V, maka otomatis U dot V-nya dia sama dengan 0. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan U dot V ini kan hasilnya skalar atau vektor. Kita lihat panjang vektor adalah skalar. Oke. Panjang vektor V juga skalar. Cos θ juga skalar kan karena bentuknya bilangan terakhirnya. Maka U dot V ini bukan vektor tapi dia skalar. Pada akhirnya di sini kesimpulannya U dot V adalah skalar atau ada juga yang menyebutnya konstanta. Hasil akhirnya ya, U dot V adalah hasil akhirnya adalah konstanta. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari sudut dari U dan V. Ini sudut dari U dan V. Cos θ ini, θ, dengan menggunakan hasil kali titik. Oke. Berarti kita tinggal asumsikan U dan V-nya nggak 0, dua-duanya nggak boleh ada yang 0. Maka kita tinggal pindah ruas saja panjang vektor U dan panjang vektor V ke kiri. Berarti cos θ sama dengan U dot V per panjang U dan panjang V. Nah, Bu, kalau gitu kita harus tahu dulu dong U dot V-nya apa. Ya, nanti kita akan pelajari kalau di real U dot V-nya itu seperti apa sih ya. Oke, kita pelajari sekarang. Ini awalan dulu. Ini diingat saja dulu. Oke. Ini penting ya untuk diingat. Ini definisi dari dot product dan definisi dari atau teorema untuk mencari sudut antara dua vektor. Nah, nanti definisi hasil kali titik untuk bilangan realnya, oke, kita akan lihat. Nah, oke, seperti janji saya tadi bahwa kita ingin tahu apa sih. Tadi kan kita tahu bahwa di sini kita tahu bahwa cos θ sama dengan U dot V per panjang dari U kali panjang dari V. Kalau misalkan kita tidak tahu U dot V-nya apa, kalau kita tahu cuman U dot V adalah panjang U kali panjang V kali cos θ, maka kita akan kesulitan menggunakan definisi ini untuk menentukan besaran sudut dari θ. Oke, sebelum itu di sini, nah di awal karena dalam ruang Rn, ruang Euclid, kita misalkan U ini adalah U1 sampai UN koordinatnya, V vektor adalah V1 sampai Vn. Oke, nanti di akhir ini yang akan kita temukan di sini akan kita temukan adalah U dot V adalah perkalian dari ini, perkalian dari vektor U dan V dengan yang bersesuaian. Jadi U1 kali V1 ditambahkan penjumlahan dari perkalian komponen dari vektor.
U1 tambah V1 ditambah U2 tambah V2 ditambah seterusnya sampai UN Vn. Nah, ini nanti yang bisa kita gunakan untuk mencari cos theta di sini. Oke, ini adalah definisi U dot V di ruang Euclid Rn. Oke. Nah, tujuan slide ini adalah untuk mencari tahu dari mana sih Bu dapat U dot V itu adalah penjumlahan dari perkalian komponen vektor yang sesuai, yaitu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dan seterusnya sampai ditambah UN kali Vn. Oke. Dari mana asalnya? Ada dari sini. Kita lihat segitiga di sini sebelah kiri. Oke, masih ingat? Masih ingat tentang aturan kosinus yang kita pelajari di awal? Oke, berarti V min U kuadrat panjangnya adalah panjang dari U dikuadratkan, panjang V dikuadratkan dikurangi panjang dikurangi 2 kali panjang V ditambah U kali U kali cos theta. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kita ingin cari adalah definisi dari U dot V kan. Nah, U dot V itu apa? Adalah U dot V, kita tahu di awal U dot V sama dengan U panjang vektor kali V kali cos theta. Oke, nah sekarang karena di sini ada memuat panjang U kali panjang V kali cos theta, maka kita sisihkan yang itu ke sebelah kiri dan sisanya ke sebelah kanan. Berarti yang sebelah kanan jadi ini dipindahkan, ini ke sini, dan hasilnya jadilah setengah. Karena ini ada 2, maka jadi per ya, setengah. Karena ini negatif, kenapa jadi positif? Karena ini dipindahkan ke kanan jadi positif, nanti yang ini V min U dikurangi ke kiri ya. Oke, ini kuadrat. Nah, ideal panjang vektor U ditambah panjang vektor V dikuadratkan dikurangi panjang vektor V min U dikuadratkan. Oke, dari sini karena kita tahu bahwa ini adalah U dot V, ini kan U dot V. Ini adalah U dot V yang ini kan. Oke, berarti U dot V adalah setengah panjang vektor U ditambah panjang vektor V dikurangi panjang vektor V min U dikuadratkan. Oke, nah sampai sini adalah sekarang kita tinggal masukkan ini substitusi yang kita tahu kalau misalkan U-nya ini, V-nya adalah V1 sampai Vn, berarti panjang vektor U yang tadi adalah U1 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai UN kuadrat. Panjang V kuadrat adalah V1 kuadrat dan seterusnya ditambahkan sampai Vn kuadrat. Panjang V min W dikuadratkan juga sama, V1 min U1 dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai Vn min UN dikuadratkan. Oke. Nah, dari sini kita substitusi nilai ini kita substitusi ini ke sini. Substitusi, oke. Nah, maka diperoleh U-nya saya ganti menjadi ini U1 sampai UN kuadrat, yang ini U. Oke. U-nya dari sini. Ini U, yang ini U. Ini U. Yang U1 kuadrat sampai UN kuadrat adalah U. V1 kuadrat sampai Vn kuadrat adalah panjang dari V. V1 min U1 kuadrat ditambah Vn min UN kuadrat adalah panjang dari V min W V min U dikuadratkan. Oke, ini V min U. V min U dikuadratkan. Nah, selanjutnya adalah kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat adalah, kita tahu bahwa A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke. Nah, yang ini, yang sebelah kanan ini, kita jabarkan semua. V min U dikuadratkan sampai V min N dikuadratkan, dijabarkan semua. Maka yang A kuadrat di sini karena ini negatif, U1 kuadrat di sini dikurangkan dengan U1 kuadrat di sini. Sampai UN kuadrat juga dikurangkan sampai UN kuadrat di sini. V1 kuadrat ini sampai Vn kuadrat juga dikurangkan yang di sebelah sini. Oke, paham kan? Karena semua
komponen dari ini dijabarkan seperti di atas. Lalu selanjutnya, kalau ini dikurangkan, yang tersisa apa? Yang tersisa adalah min 2AB, yaitu kalau dalam di sini adalah min 2 U1V1, min 2 U2V2 sampai min 2 UNVN. Karena negatif kali negatif jadi positif, tinggallah terakhir setengah 2U1V1 ditambah 2U2V2 ditambah dan seterusnya sampai 2UNVN. Maka U.V didefinisikan menjadi U1V1 dan seterusnya sampai ditambahkan jadi UNVN. Ini adalah definisi untuk U.V di Rn. Oke, yang diingat adalah ini. Nah, kalau ini sudah ada, kalau yang ini sudah ada, U.V sudah ada nih, panjang U sudah ada, panjang V sudah ada, maka kita dengan mudah mencari panjang cos, mencari besar dari theta dengan bantuan dari cos theta. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Contoh bagaimana kita mencari ini, mencari U.V atau mencari hasil apa? Mencari perkalian titik dari dua vektor. Yang akan kita cari adalah U.V-nya berapa. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa U.V adalah panjang vektor U ditambah panjang vektor V dikali cos theta. Oke. Dan karena panjang dari vektor U, lihat U-nya di sini adalah 001, maka panjang vektornya adalah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Panjang vektor V adalah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke. Di sini, dan karena tetanya sudah diketahui adalah 45, maka cos theta 45 sama dengan setengah akar 2. Panjang U sama dengan 1, panjang V di sini adalah akar 8 atau 2 akar 2, cos 45 sama dengan setengah akar 2. Dari sini kita tinggal substitusikan ke yang di atas ini. Makanya U.V sama dengan panjang U yaitu 1 kali panjang V 2 akar 2 kali cos 45 setengah akar 2, maka hasilnya 2. Atau ini adalah definisi yang kita pelajari pertama ya, yang pertama. Definisi yang kita pelajari yang kedua adalah kita tinggal mengalihkan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Yaitu apa? 0 kali 2 ditambah U1-nya kan 0 ya, ini U1 0, V1 0. Oke? U1 0, V1 0. Oke. Oke, U1 0 sini, V1 0. Oke, selanjutnya U2 0 di sini, V2 2, 0 kali 2 2. U3-nya 1. V3-nya 2, berarti 1 kali 2 berarti 0 kali 0 0 ditambah 0 kali 2 0 ditambah 1 kali 2 adalah 2. Hasilnya sama ya. Mau pakai cara yang di atas seperti ini, hasilnya 2. Mau pakai definisi yang kita pelajari barusan, hasilnya juga adalah 2. Jadi sama saja. Nah, oke, selanjutnya contoh selanjutnya adalah kita punya dua vektor. Vektor U adalah 2 min 1 1, vektor V adalah 1 1 2. Kita disuruh mencari hasil kali titik dari vektor U dan V, yaitu U dan V, dan sudut antara U dan V. Oke. Nah, kita tahu rumus sudut antara U dan V adalah cos theta sama dengan hasil kali titik U dot V, panjang U dan panjang vektor V. Berarti yang harus kita cari adalah panjang vektor U dan panjang vektor V dan U dot V. Nah, kita cari panjang vektor U dan panjang vektor V dulu. Nah, kita tahu bahwa ini, oke, ini salah ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa panjang vektor U dia adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Berarti 2 kuadrat di sini, ini 2 kuadrat dari sini. Oke, ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 6. Nah, sekarang yang V-nya sama, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dari sini sama dengan juga akar 6. Berarti kita sudah dapat panjang vektor U dan sudah dapat panjang vektor V. Sekarang kita tinggal cari
dot produk atau hasil kali titik dari U dot V. Nah, selanjutnya ini adalah rumus hasil kali titiknya. U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3, yaitu tinggal masuk di sini 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 1, oke, ditambah 1 kali 2. Maka hasilnya 2 dikurangi 1 ditambah 2 adalah 3. Berarti kita punya ini akar 6 akar 6, kita ini punya 3, kita tinggal substitusikan ke sini. Substitusikan, ini juga substitusikan. Oke, maka didapat U dot V nya 3, U nya adalah akar 6, panjang vektor U, panjang vektor V juga akar 6, maka 3 per akar 6 kali akar 6, 6, 3 per 6 adalah setengah. Nah, sekarang ingat, belum selesai sampai cos theta. Yang harus kita cari adalah theta, sudutnya ya. Nah, dari sini berarti kita tinggal arkus dari cos setengah. Cos yang nilainya setengah, yaitu 60 derajat di kuadran 1, dan yang kalau di kuadran 4 berapa? Adalah 300 derajat ya. Nah, tapi karena kita tahu bahwa cos itu selalu sudut yang paling kecil, ingat yang tadi di awal, tetanya itu selalu sudut yang paling kecil antara dua vektor. Berarti maka kita ambil yang 60 derajat, karena yang paling kecil. Berarti makanya tetanya adalah 60 derajat, seperti itu.